Unjuk rasa kembali terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Massa menuntut pencabutan izin dan menutup permanen pondok pesantren tersebut. Di samping itu, massa juga meminta MUI mengeluarkan fatwa sesat untuk pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Saat ini proses hukum terhadap Panji Gumilang memang terus berlanjut. Sebelumnya, Panji dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan, polisi kembali menjerat Panji Gumilang dengan pasal Undang-Undang ITE. Belasan saksi pun telah diperiksa polisi. Undang-Undang IT, di mana ini juga kita masukkan dalam SPDP yang dilayangkan kepada kejaksaan. 4 orang saksi ini adalah mantan pengurus di Al Zaitun. Tuntutan pembubaran pesantren Al Zaitun menguat seiring kontroversi yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyebut keberadaan pondok pesantren Al Zaitun meresahkan dari sudut pandang agama maupun Pancasila. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai penutupan pesantren harus dipertimbangkan dengan serius mengingat banyaknya santri di Al Zaitun. Karena itu, menurut Ma'ruf, pembinaan menjadi alternatif yang bisa diambil untuk permasalahan pesantren itu. Tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri. Ya, cukup besar ya. Ya. Berapa jumlahnya itu? Dan ini perlu dibina. Perlu supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu. Nah, itu perlu dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik. Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan setelah sejumlah kontroversinya mencuat, mulai dari saf sholat bercampur antara laki-laki dan perempuan hingga diduga terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, tuntutan pembubaran pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat memang menguat seiring kontroversi dari lembaga pendidikan ini. Tetapi Wakil Presiden yang kami hadirkan tadi statementnya atau pernyataannya dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai harus ada juga pembinaan terhadap santri 10.000 orang lebih, yang pembinaannya ini harus lebih tepat mengingat jumlah yang sangat banyak tersebut. Jadi apa sebenarnya langkah yang paling tepat untuk menangani Al Zaitun, terutama para santrinya? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Sazili, dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Mas Halili, selamat pagi juga Prof. Hipnu. Bang Aceh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu, kalaupun boleh saya mewakili pemirsa Kompas TV, Bang Aceh mungkin bisa mewakili, karena saya tahu Komisi 8 pasti lebih banyak mendengar dan sudah ada laporan-laporan informal, tidak resmi begitu, dari berbagai pihak, kepolisian dan lain-lain. Jadi benar ya, Bang Aceh, bahwa kalaupun pemerintah tidak mau terlalu berterus terang untuk menjaga kondisi, tapi publik perlu tahu menurut saya, ada beberapa pelanggaran dari sisi norma agama yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Bang Aceh? Ya, pertama yang harus kita pastikan terlebih dahulu bahwa kita harus hormati proses hukum ya. Setuju. Proses hukum atas kasus yang dituduhkan kepada Syekh Panji Gumilang atau Pesantren Al Zaitun. Karena proses hukumnya masih berjalan, tentu kita sampai saat ini kan masih menduga-duga atas perkara apa yang ditimpakan atau yang dituduhkan kepada Pesantren Al Zaitun maupun terhadap Syekh Panji Gumilang. Okay. Dari sejak awal standing saya jelas bahwa kalau misalnya yang dituduhkan adalah soal nilai-nilai atau substansi beragama, tentu ini
bisa kita perdebatkan karena soal nilai-nilai keagamaan ini kan sesuatu yang menurut saya memang tidak bisa dikriminalisasi ya. Ya, Tetapi kalau misalnya di dalam substansi dari perkara peradilannya adalah soal hal tadi yang disebut, misalnya soal terbukti mengajarkan tentang negara Islam Indonesia, ya saya kira hal tersebut ya harus diluruskan, harus dipastikan bahwa kurikulum tentang negara Islam Indonesia ini ya tidak boleh, karena bagaimanapun kita tahu bahwa kita ini sudah ber-NKRI gitu. ya, Atau misalnya soal dugaan adanya penggunaan uang yang dilarang, dalam konteks ini masuk kategori pencucian uang dan lain-lain. Ya saya kira itu tidak ada kaitannya dengan kurikulum yang diajarkan di pesantren Az-Zaitun. ya. Maka sekali lagi, jika kita mengacu kepada perkara yang di peradilannya tersebut adalah terkait dengan pembinaan dari substansi kurikulum, ya saya kira pesantren ini sebagai sebuah aset umat, saya kira ya jangan sampai dibubarkan, karena bagaimanapun di situ ada lebih dari 5.000 santri, ya. Asetnya besar, ada 1.200 hektar dengan bangunan yang cukup banyak gitu ya, dan ini tentu harus dimanfaatkan sebagai aset umat yang dapat mendorong bagi proses pembinaan generasi muda gitu ya. Jadi baik. karena itu menurut saya Mas Bayu ya, memang kita harus terlebih dahulu melihat bahwa pokok perkara dari kasus Panji Gumilang ini apa gitu ya. Kita harus bersabar pemilahan dari kasus ini, begitu kita ya Bang Aceh ya. Betul. Karena memang ada beberapa kasus, mungkin pribadi Panji Gumilangnya sendiri, sejauh mana dampaknya terhadap para santri, pondok pesantren dan sistem pendidikan di sana, dan sampai kemudian ke rekeningnya yang juga cukup banyak. Jadi pilahan-pilahan ini kita harus bersabar. Pun begitu Mas Halili, Setara Institut melihatnya seperti apa? Ini perspektifnya begini, banyak yang kemudian warga masyarakat kemarin sudah ada yang long march, meminta pembubaran dan segala macam berkaitan dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Langkah-langkah pemerintah yang sudah dilakukan, menurut Setara Institut Mas Halili, apa yang kemudian apakah ini sudah tepat langkah-langkahnya? Saya meyakini bahwa ini semua dijaga agar konflik horizontalnya juga tidak terlalu besar. Ini memang sensitif sekali, kami mengerti begitu. Mas Halili, langkah-langkahnya. Terima kasih Mas Bayu. Iya. Saya kira saya setuju dengan Bang Aceh tadi bahwa yang mesti menjadi pintu masuk paling strategis adalah penegakan hukum, ya. Jangan semua hal kemudian dilakukan oleh pemerintah tanpa ada landasan hukum yang memberikan kepastian. Ya. Saya ingin kritik misalnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bang Aceh juga bisa kritik Kang Emil ya, karena kadernya Bang Aceh juga sekarang itu statement awal untuk melakukan pembekuan, menyebut bahwa Al-Zaitun itu meresahkan dan seterusnya, itu menurut saya terlalu dini. Jadi memang untuk masuk paling bagus adalah penegakan hukum, itu satu. Yang kedua, jangan lupa bahwa kasus atau polemik Al-Zaitun ini potensial untuk menjadi objek politisasi. Karena apa? Karena kalau tadi yang disebut oleh Mas Bayu soal tensi atau konflik horizontal dan seterusnya, memang kalau pintu masuk penegakan hukumnya adalah penodaan agama, problematik, ya potensial mengundang tekanan massa. Karena kami pernah melakukan penelitian di tahun 2017, dari tahun 1965 sampai 2017 itu
ada 97 kasus penodaan agama yang sebagian besar itu memang melibatkan tekanan massa. Jadi ada sekitar 42 kasus yang melibatkan tekanan massa, sementara 35 lainnya itu tanpa tekanan massa. Dan yang dengan tekanan massa itu sebagian besar diselesaikan melalui proses peradilan dan pasti kena. Itulah kenapa disebut ini cenderung trial by mob gitu ya. Jadi peradilan massa gitu, peradilan oleh kerumunan gitu. Sementara 35 kasus lainnya yang tanpa tekanan massa itu 14 diantaranya itu non justisia, artinya selesai di luar peradilan, 4 diantaranya bebas. Artinya sebagian besar kasus penodaan agama memang dilakukan dengan tekanan massa. Jadi hati-hati juga pemerintah dalam konteks ini. Halo Mas Halili. Oh, tampaknya agak sedikit ada. Kami coba lagi Mas Halili. Oke, sambil nanti kita perbaiki hubungan video dan audio, gambar dan suara dari Mas Halili Hasan Setara Institute. Tadi ada beberapa poin bahwa kemudian memang harus ada kehati-hatian berkaitan dengan penetapan statusnya. Saya sedikit ke Prof. Ibnu ya. Prof. Ibnu, sekarang tampaknya pemerintah melalui pihak kepolisian masih kepada sosok Panji Gumilang sebagai pemimpin pondok pesantren. Sudah naik cepat ini ke penyelidikan dari penyidikan, tapi belum ada status tersangka. Di titik ini banyak orang kemudian berharap kapan status tersangkanya. Dan kalau melihat apa yang dilakukan sebagai sebuah titik masuk untuk kemudian nanti, apakah ini kemudian kalau kasus Panji Gumilang ini bisa menjadi titik masuk yang pas, sehingga yang ditunggu orang ini Prof. Ibnu adalah, saya menggunakan bahasa ini tanpa bermaksud untuk memprovokasi, mohon maaf, tetapi memudahkan pemirsa Kompas TV bahwa yang ditunggu publik itu sebetulnya adalah apakah sesat atau tidak sesat sih selama ini yang diajarkan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah itu yang sebetulnya ditunggu. Walaupun kita harus menunggu dan bersabar ini, seperti kata Bang Aceh. Prof. Ibnu, langkah-langkah dari hukum. Ya, gini Mas, sekarang kan Polda, Mabes ya, Mabes. Ya, langsung dipegang sudah, Mabes. Ya, Mabes sudah menentukan sebagai bentuk langkah penyidikan. Apa itu penyidikan? Itu serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti. Jadi bukti guna menentukan tersangka. Saya kira Mabes Polri sangat hati-hati sekali untuk menentukan tersangka, walaupun dalam bayangan subjektifnya sudah ada. Karena di sini adalah bicara tafsir, bicara pendapat. Dalam konteks hukum, apakah Pak Panji Gumilang itu ada suatu sifat melawan hukum atau tidak? Ini saya kira tidak hanya melihat dari aspek ahli-ahli agama, tapi juga ahli gesturnya. Begitu loh. Sebab permasalahan sekarang Mas Bayu, ini kasus dengan penistaan itu mungkin kalau saya dibetulkan, itu biasanya terjadi di luar keyakinan yang berbeda. Ini sama Pak Aceh tadi, ini adalah dalam keyakinan yang sama. Jangan-jangan ada persepsi yang salah. Lah, oleh karena itu aspek hukum sebagai sifat melawan hukum itu yang biasanya pada orang di luar keyakinan yang berbeda. Nah, disinilah saya kira Barreskrim juga harus betul hati-hati untuk menentukan seperti ini. Tidak hanya ahli-ahli dari majelis ulama, ahli-ahli perguruan tinggi, juga bagaimana menentukan sikap dia bahwa itu betul-betul menista. Jangan sampai dia hanya menyampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia pelajari, yang mungkin yang pelajari keliru, itu loh. Ini yang harus untuk cut off menentukan aspek willing and business itu, menghendaki dan mengetahui. Yang selama ini menghendaki dan mengetahui dalam arti yang dulu mungkin perbedaan, dan tidak ada suatu pembaharuan, tidak ada suatu teori yang baru, buku yang baru, situasi yang baru, bisa jadi terjadi. Dan itu loh. Oleh karena itu mungkin keliru, gitu Mas. Prof. Ibnu, apakah kita mengerti mengenai status tersangka yang hati-hati ini karena ini bagaimana ini penistaan agama, karena ini kan semua di satu agama, dalam hal ini Islam begitu. Satu,
Kedua, kata-katanya apa dan segala macam gesturnya kemudian harus dipertimbangkan lagi, itu yang kedua. Tapi bahwa kasus ini dari penyidikan menjadi penyelidikan, apakah berarti bukti-buktinya sudah mulai mengarah, Prof? Ya, buktinya sudah mengarah. Dan saya kira sudah cukup kalau memang hanya berpandangan bahwa itu adalah menista. Cukup, tinggal tunggu waktu menentukan yang tepat gitu. Saya kira karena dalam suatu ilmu hukum penentuan tersangka itu yang paling menentukan, Mas. Apakah terjadi chaos tidak? Bisa cukup dinaikkan atau tidak? Bukti akurat atau tidak? Ini yang saya kira hati-hati Baris Krim dalam menentukan seperti itu. Sehingga kalau memang desakan-desakan dari teman-teman yang lain ya mungkin bisa naik, tapi oke lah, aspek hukum terbalan yang saya inginkan adalah ada alternatif penyelesaian hukum terhadap Pak Panji Gumilang. Apalagi usia Pak Panji ini 76. Ini suatu perhatian dalam undang-undang ke depan itu usia-usia di atas 70 itu mendapatkan perhatian tersendiri. Yang tanpa melihat suatu perbuatan yang ada. Ini saya kira juga dilihat ke sana. Oke. Nanti kita perdalam lagi berkaitan dengan itu, Prof. Ibnu. Nah, Bang Aceh, Komisi 8 akan melakukan langkah apa sambil terus mengawal bahwa kasus Pondok Pesantren Al Zaitun ini ada unsur sensitivitasnya yang harus dijaga dengan baik, terutama di tengah para umat dan juga para santrinya. Apa yang akan dilakukan? Ya, terutama tentu kami akan melakukan klarifikasi ya terhadap Kementerian Agama, yang tentu Kementerian Agama inilah yang menerbitkan izin dari pendirian madrasah-madrasah yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al Zaitun ya. Tentu proses pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama juga penting. Apakah betul bahwa kurikulum yang diajarkan di madrasah-madrasah di lingkungan pendidikan pesantren Al Zaitun itu sudah dalam tanda kutip misalnya menyimpang dari kurikulum Kementerian Agama begitu ya. Kemudian kurikulum di pesantrennya apa saja. Kalau biasanya dalam tradisi pesantren itu ngaji kitab kuning, apakah betul di situ ada pengajian kitab kuning, lalu rujukan kitabnya apa saja gitu ya. Atau misalnya sistem pengajarannya seperti apa gitu. Karena ranah kami ya ada pada ranah tersebut. Nah jadi karena itu sejauh yang kami pantau dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat misalnya, sejauh ini kan belum ada proses belajar mengajarnya pun juga tidak mengalami gangguan apapun ya. Misalnya penerimaan peserta didik barunya tetap dibuka begitu ya. Kemudian proses ajar mengajarnya juga masih tetap dilakukan gitu. Jadi pada level tertentu saya kira dari ranah pendidikan yang ada di pesantren Al Zaitun ini memang kami ya belum mendapatkan laporan bahwa secara kurikulumnya dinilai bermasalah begitu. Nah memang kan yang selama ini muncul di media massa itu adalah soal bagaimana pernyataan-pernyataannya Syekh Panji Gumilang yang dinilai oleh publik gitu, dan itu menurut saya memang harus diklarifikasi atau kami menyebutnya harus dilakukan tabayun atas apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang tersebut. Hanya saja kan yang harus dipastikan adalah ya kita memahami pernyataan-pernyataan itu kan juga harus utuh ya, dalam konteks apa bicara seperti itu, karena kan yang kita tahu bahwa cuplikan-cuplikan dari pernyataan Panji Gumilang ini kan kalau kita mau jujur ya masih sepotong-sepotong. Nah apakah aspek itunya begitu ya, atau ada aspek yang lain yang memang yang harus diklarifikasi. Nah, dalam rapat terakhir kami dengan Menteri Agama, ada anggota Komisi 8 juga yang mempertanyakan soal Al Zaitun. Tetapi karena konteksnya waktu itu kita bicara soal pengawasan program Kementerian Agama dan belum mencuat ke publik
terhadap isu ini, maka memang belum ada penjelasan lebih lanjut. Oh. Nah, karena itu kami tentu karena ini sudah menjadi perhatian publik dan Kementerian Agama sendiri sekarang sedang mengalami masih sibuk dengan urusan haji, tentu nanti kita akan agendakan secara khusus di dalam rapat khusus dengan Menteri Agama terkait dengan pesantren Al-Zaitun ini. Ya, baik. Kita akan sambung di bagian kedua, Mas Halili, Bang Aceh, dan juga Prof. Ibnu berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap institusi Pondok Pesantren Al-Zaitun selama masa kasus ini dilakukan pengusutannya oleh kepolisian, sehingga kemudian tidak merugikan bagi banyak pihak, tapi juga memuaskan bagi publik yang saat ini ada pandangan-pandangan yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun secara negatif. Kami segera kembali, tetap bersama kami. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting